Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tak henti-hentinya maka kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah, untuk perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Bapa, hari ini kami mau diperlengkapi oleh firman-Mu lewat renungan firman hari ini. Berbicaralah atas setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Nyatakan kerinduan Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu saat ini. Berbicaralah karena kami sudah siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 29 September 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal, yang diambil dari Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Zakaria pasal 8 sampai pasal 14. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Saya akan membacakan Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Demikian. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu.
Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur sering disalah-artikan orang. Sering orang berpikir mengucap syukur itu lewat bibir yang mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan dan yang telah kita terima dari Tuhan. Namun mengucap syukur yang terutama adalah muncul dari hati yang lapang untuk menerima kondisi apapun dalam hidupnya. Sehingga itu muncul keluar dalam ekspresi wajah yang tetap tenang dan sukacita meski di tengah situasi dan kondisi yang belum tentu menyenangkan. Tidak menggerutu karena hatinya rela dan lapang dalam menerima keadaan apapun. Orang yang lapang hatinya akan bisa berkata, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kata-kata tersebut bukan saja ucapan bibir yang kosong, melainkan mengalir dari hatinya yang puas. 1 Tesalonika 5 ayat 18 menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, kata dalam di ayat ini itu sangat penting. Ayat ini tidak mengatakan mengucap syukurlah untuk segala hal. Tetapi Paulus memakai kata dalam yang berbicara tentang kondisi atau situasi. Artinya, dalam kondisi apapun, apakah itu sukacita, kelebihan, kelimpahan, kesehatan, kesuksesan, maupun duka cita, kekurangan, kesesakan, sakit, gagal, ataupun saat-saat yang tersulit dalam hidup, Allah memanggil kita untuk mengucap syukur dengan berserah kepadanya. Allah mau kita selalu mencari anugerahnya, kasihnya, dan senantiasa mengharapkan belas kasihannya. Jangan biarkan apapun, apakah itu euforia ataupun kesedihan, merebut penyembahan kita kepada Tuhan. Dan jangan izinkan roh mengeluh menggantikan hati yang bersyukur. Roh mengeluh lahir dari hati yang tidak puas. Hati yang tidak puas bersumber dari pengharapan yang tidak tercapai. Jangan taruh pengharapan kita kepada hal-hal sementara, melainkan kepada hal yang kekal. Hati yang bersyukur karena menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam setiap keadaan, meski itu kesedihan, kita bisa menemukan berkat di tengah-tengah kesedihan. Berkat-berkat itu mungkin berupa kasih, berupa dukungan dari seseorang, mungkin berupa penyediaan materi, mungkin berkat itu berupa titik terang untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin berkat itu adalah momen keluarga yang terasa sangat berarti. Mungkin berkat itu adalah pengalaman merasakan kehadiran Tuhan dalam pergumulan kita. Mungkin berkat itu adalah hikmat firman Tuhan yang menjadi rema bagi saudara ketika
saudara membaca firman Tuhan, sehingga saudara mendapatkan bimbingan dan kekuatan yang tepat di saat saudara membutuhkannya. Mungkin berkat itu adalah pemulihan hubungan saudara dengan Tuhan. Hati yang bersyukur selalu bisa menemukan alasan-alasan untuk disyukuri, karena memang pandangannya telah dipulihkan. Sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur selalu ada saja komplain atau keluhan yang dia bisa temukan. Di dalam Mazmur 119 ayat 65 sampai 72 kita melihat seorang Daud yang hatinya penuh syukur meskipun ia mengalami keadaan yang tidak oke. Dia tertindas di ayat 67. Ia difitnah orang di ayat 69. Dia mengatakan di ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mengapa Daud bisa senantiasa bersyukur? Alasannya terdapat pada ayat 66, yakni karena Daud percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada perintah-perintahnya, kepada janji-janji Allah di ayat 67. Dan ia percaya kepada kebaikan Tuhan di ayat 68. Daud percaya bahwa semua hanya karena kebaikan dan kebajikan Tuhan saja yang telah ia terima dari Tuhan di ayat yang ke-65. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Setiap keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita memberi kesempatan bagi kita untuk mengucap syukur. Bagi orang yang tidak bersyukur, dalam keadaan sukses ia akan berkata semua karena usaha dan kerja kerasnya. Dalam keadaan sulit dia akan mengeluh dan mendiskreditkan Tuhan. Namun bagi orang yang hatinya telah dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka dalam keadaan sukses ia akan bersyukur menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan semata. Dalam keadaan tertekan ia tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Sehingga dalam keadaan apapun ia akan senantiasa bersyukur. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh mendapatkan sebuah firman yang luar biasa, yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala kondisi, di dalam segala peristiwa, di dalam segala situasi. Tuhan menginginkan kami untuk mengucap syukur. Dan Tuhan, biarlah Engkau taruh Tuhan kekuatan dari Roh Kudus. Engkau taruh Tuhan kasih-Mu yang melimpah dalam hati kami. Sehingga di dalam segala perkara kami boleh memandang akan kasih Tuhan yang terlampau besar, yang begitu besar, yang melebihi dari segala kesulitan, masalah maupun tekanan dan penderitaan hidup kami. Oleh sebab itu, dengan kami melihat kasih-Mu yang besar, kami bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami menggantungkan hidup kami, harapan kami kepada Tuhan, Engkau akan campur tangan dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih. Kau berkati setiap pribadi yang hari ini mengikuti acara ini. Tuhan teguhkan setiap hati mereka, untuk mereka pun bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketidaknyamanan atau di tengah-tengah hal-hal yang tidak mengenakan. Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur kami dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.